Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Ahyatun Najiyah. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Iya, betul. Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita sudah berdoa. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Tentunya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu akan mencek kehadiran anak ibu terlebih dahulu. Yang ibu sebutkan namanya, bilang hadir ya. Oke, yang pertama Eka Yulianti ada. Oke, Siti Rahmi ada. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menyebutkan arti dari Muhammad Ilmi ada. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan arti dari kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan waktu dan hikmah pengucapan kalimat thayyibah masya Allah dan subhanallah. Seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa kita hari ini akan belajar akidah akhlak. Nah, ada yang tahu materi akidah akhlak apa yang akan kita bahas hari ini? Iya, pintar. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat thayyibah. Ada yang tahu apa itu kalimat thayyibah? Iya, pintar. Jadi, kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Nah, di sini ada contoh-contoh dari kalimat thayyibah. Yang pertama ada subhanallah, itu artinya maha suci Allah. Yang kedua, alhamdulillah, apa artinya anak-anak ibu? Iya, pintar. Segala puji bagi Allah. Kalimat ketiga, la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Dan contoh yang terakhir yaitu Allahu Akbar. Artinya Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar. Kalimat thayyibah diucapkan ketika kita mendengar, melihat, ataupun mengalami sendiri kejadian-kejadian, baik kejadian yang indah, menyenangkan, ataupun kejadian yang menyedihkan. Jadi, ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan, kita harus mengucapkan kalimat thayyibah. Contohnya, ketika anak-anak ibu mendapatkan hadiah, contohnya seperti mendapatkan sepeda dari orang tua anak-anak ibu harus mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap hadiah yang telah diberikan. Contoh lain, misalnya anak-anak ibu jatuh karena tersandung batu. Nah, itu kan sesuatu kejadian yang membuat kita sedih karena kita jatuh dan mungkin terluka. Nah, jadi kalimat thayyibah yang harus kita ucapkan adalah innalillah. Ayo coba sebutkan kalimat-kalimat thayyibah yang ibu sampaikan tadi. Ada apa saja? Iya, pintar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Nah, sudah hafal belum nih anak-anak ibu? Oke, subhanallah tadi artinya apa? Iya, pintar. Maha suci Allah. Nah, subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih. Alhamdulillah disebut juga dengan kalimat tahmid. La ilaha illallah disebut juga dengan kalimat tahlil. Dan Allahu Akbar disebut juga kalimat takbir. Nah, coba anak-anak ibu di rumah hafalkan kalimat-kalimat thayyibah berserta arti dan kata-kata atau istilah lain dalam penyebutannya. Nah, yang akan kita pelajari lebih dalam hari ini adalah kalimat thayyibah subhanallah dan kalimat thayyibah masya Allah. Oke, yang pertama kalimat thayyibah subhanallah. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu apa arti dari kalimat thayyibah subhanallah? Iya, pintar. Seperti yang telah Ibu sampaikan tadi bahwa subhanallah adalah maha suci Allah.
Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan dan berat timbangannya dalam mizan dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini berarti kita harus lebih banyak mengucapkan kalimat Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim. Kenapa? Karena kalimat ini ringan dalam lisan namun berat timbangannya di akhirat nanti. Nah, kapan melafalkan kalimat thayyibah subhanallah? Jadi, kalimat thayyibah dilafalkan ketika kita mendengar, melihat, atau merasakan kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalimat thayyibah subhanallah juga diucapkan ketika kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya seperti melihat kilat, badai, ataupun mendengar petir. Selanjutnya, kalimat thayyibah ini juga diucapkan ketika kita berzikir setelah selesai sholat lima waktu. Nah, biasanya kalimat thayyibah subhanallah setelah sholat 5 waktu disebutkan atau dibaca berapa kali anak-anak ibu? Iya, pintar. 33 kali. Kemudian, kalimat thayyibah subhanallah juga diucapkan ketika kita mengingatkan imam yang lupa rukun bacaan ataupun gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Nah, jadi bagi anak-anak ibu yang laki-laki, ketika kita sholat, kemudian imamnya salah ketika dalam bacaan, rukun, ataupun gerakan, bisa anak-anak ibu tegur menggunakan kalimat thayyibah subhanallah. Nah, anak-anak ibu sudah tahu kapan melafalkan kalimat thayyibah subhanallah. Nah, karena sudah tahu, rugi dong ya kalau tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang anak-anak ibu ketahui bahwa kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Nah, tentunya kalimat-kalimat yang baik ketika kita mengamalkan tentunya akan membawa hikmah-hikmah yang baik terhadap kehidupan kita. Nah, adapun hikmah melafalkan subhanallah adalah yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian, hikmah yang terakhir adalah akan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita melafalkan kalimat subhanallah, itu akan mempertebal atau memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya seperti yang telah Ibu sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan membahas kalimat thayyibah subhanallah dan kalimat thayyibah apa anak-anak Ibu? Iya, pintar. Kalimat thayyibah Masya Allah. Nah, mengenai kalimat thayyibah Masya Allah, di sini anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu arti dari kalimat thayyibah Masya Allah? Iya, pintar. Kalimat thayyibah Masya Allah mempunyai arti atas kehendak Allah atau Allah telah berkehendak akan hal itu. Matahari terbit di siang hari, rembulan dan bintang muncul di malam hari. Angin dan makhluk Allah yang lainnya semuanya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Matahari dan bulan bisa mengalami gerhana karena menuruti kehendak Allah. Tumbuhan bisa berbuah sangat lebat itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semua yang terjadi di muka bumi ini itu atas kehendak Allah. Nah, selanjutnya bisa anak-anak Ibu lihat contoh gambar di sini. Iya, pintar. Nah, ada gambar apa anak-anak Ibu? Oke, di situ ada gambar pohon nangka dan pohon jeruk yang berbuah sangat lebat. Nah, kenapa pohon nangka ini bisa berbuah dengan lebat? Iya, pintar. Ini semua terjadi karena atas kehendak Allah. Jadi, ketika kita mengagumi pohon-pohon yang berbuah dengan lebat, maka kalimat thayyibah yang kita ucapkan adalah Masya Allah. Karena ini semua pohon tersebut bisa berbuah lebat karena izin dari Allah. Nah, untuk mengamalkan kalimat thayyibah Masya Allah ini, tentunya anak-anak ibu harus mengetahui terlebih dahulu kapan mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Kalimat thayyibah Masya Allah diucapkan ketika yang pertama, ketika kita mengungkapkan kekaguman atas indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seperti ketika kita melihat gunung yang sangat indah, maka kita harus mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Kemudian,
ketika kita mengungkapkan kekaguman atas baiknya ciptaan Allah. Seperti manusia, kita kagum atas kebaikan manusia, maka kita harus mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Kemudian yang terakhir, ketika kita mengapresiasikan penghargaan dan pengingat bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Yang pertama, menyempurnakan ikhtiar dan usaha, tetapi yakin bahwa Allah yang menentukan. Jadi, ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah, kita percaya bahwa segala usaha yang kita lakukan tetap Allah yang menentukan hasilnya. Kemudian yang kedua, bertawakal menyerahkan persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah, kita percaya bahwa misalnya ketika kita menanam pohon, baik pohon itu akan tumbuh dengan baik atau tidak, itu berarti kita telah menyerahkan persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersikap sabar apabila hasil usaha tidak sesuai harapan, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Yang keempat, bersikap rendah hati kepada semua orang. Dan yang terakhir, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sudah membahas semua materi pada hari ini. Selanjutnya, anak-anak Ibu minta menjawab latihan soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Yang kedua, tulislah 3 contoh kalimat thayyibah. Soal ketiga, kapan kita mengucapkan kalimat tasbih? Dan yang keempat, apa arti lafal subhanallah? Dan yang kelima, apa yang kalian ucapkan ketika melihat pohon mangga berbuah sangat lebat? Oke, Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama, hari ini kita tadi membahas kalimat thayyibah. Apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Iya, pintar. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Adapun contoh-contoh dari kalimat thayyibah seperti Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, dan Masya Allah. Oke, apa saja kalimat-kalimat thayyibah yang kita bahas pada hari ini? Iya, pintar. Kalimat thayyibah Masya Allah dan kalimat thayyibah Subhanallah. Subhanallah berarti Maha Suci Allah. Sedangkan kalimat thayyibah Masya Allah berarti atas kehendak Allah atau Allah telah berkehendak akan hal itu. Nah, ketika kita mengamalkan kalimat thayyibah Masya Allah dan kalimat thayyibah Subhanallah, ini ada waktu-waktu pengucapannya, dan tentunya ketika kita mengamalkan kalimat thayyibah ini tentunya akan membawa hikmah-hikmah bagi kehidupan kita. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan kehadirannya. Ibu meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk terus mengulang-ulang pembelajaran di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.